Allah masih memberikan nikmat iman Islam kepada kita semuanya. Allah masih memberikan nikmat kesempatan waktu untuk kita semuanya. Tentu tiada lain tugas kita sebagai seorang muslim selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan alam kita baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang istiqomah selalu dalam kajian ini, selalu istiqomah dalam ibadah kita kepada Allah, senantiasa kita dapat mengikuti jejak dan langkah yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasul ketika hidupnya, dan juga kita dapat menjalankan syariat-syariat yang sudah diajarkan juga semasa hidupnya, sehingga kita semuanya selamat dunia, selamat akhirat. Baik jemaah kajian pagi yang diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita awali dengan baca surat Al-Fatihah kajian pada pagi hari ini. Harapan kita semuanya semoga Allah mudahkan segala urusan-urusan kita semuanya. Allah bukakan jalan-jalan rezeki untuk kita semuanya. Allah lancarkan segala urusan-urusan kita. Dan kita doakan juga anak-anak kita, barangkali mereka masih sekolah, masih kuliah, mereka sukses dalam pendidikannya. Dan juga yang sedang mencari pekerjaan, diberikan pekerjaan yang terbaik menurut Allah. Yang sudah bekerja pun semoga dilanggengkan oleh Allah di tempat pekerjaannya. Dan yang sedang mencari jodoh pun semoga diberikan jodoh yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat dan harapan ibu dan bapak semuanya yang hadir pada pagi hari ini, apapun juga bentuknya, semoga semuanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, siapapun juga, saudara kita, tetangga kita, sahabat kita yang sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit. Semoga dihilangkan semua penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita yang masih sehat ini, semoga selalu dijaga oleh Allah kesehatan kita semuanya, dijauhkan kita dari berbagai macam penyakit, baik itu penyakit zahir maupun penyakit batin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tema kajian kita pada pagi hari ini kewajiban, dengan judul kewajiban untuk saling mengingatkan dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum saya menjelaskan materi tentang kewajiban untuk saling mengingatkan dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih dahulu saya sampaikan, saya biasanya metode pengajian saya ayat bil ayat, jadi berhubungan dengan ayat satu dengan ayat yang lainnya, namanya Quran tematik. Saya biasanya jamaah saya ajak aktif untuk bisa membaca terjemahannya, supaya tahu jelas, tahu persis apa yang kita sampaikan itu ada alasannya, ada dasarnya. Biasanya seperti itu. Tapi gak apa-apa, karena ini kita perdana, ya kita ngalir seperti biasa saja. Nah, satu, dan yang kedua, kenapa setiap aktivitas kita apapun juga bentuknya harus kita awali dengan doa itu? Dalam Al-Quran Allah berulang-ulang menawarkan kepada kita semuanya, mohonlah kamu kepadaku, mintalah kamu kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Maka salah satunya surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi
la'allahum yarshudun. Dalam ayat itu Allah jelaskan, Allah sampaikan, wahai Muhammad, katakanlah, jikalau ada hambamu bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah niscaya Allah itu dekat. Namun dekatnya Allah itu jarang kita sadari. Bahkan di surat yang lain, surat 50 ayat 16 itu Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Ini yang pertama, Allah itu dekat. Lalu yang kedua, Allah tawarkan kepada kita semuanya, jikalau ada hambaku bertanya kepadamu, niscaya nanti jikalau ada hambaku berdoa kepadaku, niscaya nanti akan aku kabulkan, kata Allah. Jadi Allah memberikan tawaran kepada kita semuanya. Namun permasalahannya, doa itu ada yang cepat, ada yang lambat dikabulkannya. Karena hak prerogatif Allah untuk mengabulkannya itu kapan, di mana, tempatnya, waktunya yang baik, itu semuanya hak Allah. Tapi yang jelas, kita sebagai seorang hamba, Allah berikan tawaran. Silakan kamu, kata Allah, kalau bahasa kitanya, mintalah kamu kepadaku, mohonlah kamu kepadaku, niscaya nanti akan aku kabulkan, akan aku ijabah permohonan kamu dan permintaan kamu itu. Jadi Allah menawarkan. Nah, Allah makin banyak kita minta, makin banyak kita bergantung, makin suka. Hambaku selalu bergantung kepadaku. Setiap dia punya masalah, dia sampaikan, dia adukan, dia mohonkan kepadaku. Allah suka. Makin kita banyak minta, Allah suka. Tapi beda dengan manusia. Kalau manusia itu makhluk yang lemah, punya keterbatasan. Kalau kita minta kepada manusia, sekali kita dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali udah cemberut itu, udah beda itu raut mukanya. Kenapa? Manusia punya keterbatasan, maka kebalikannya. Nah, untuk itu kepada kita semuanya, dalam rangka kita saling menasehati ini, dalam rangka kita saling mengingatkan ini, setiap apapun juga aktivitas yang kita lakukan, kita awali dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian kita lanjutkan dengan doa kita. Doa pakai bahasa Arab bagus, pakai bahasa Indonesia juga lebih bagus juga. Mau pakai bahasa apapun juga Allah tahu. Justru kadang-kadang dengan bahasa kita itu lebih mengenal, lebih menyentuh hati kita. Apapun yang kita minta kepada Allah itu, ya Allah, lapangkanlah rezeki kami, ya Allah. Ya Allah, jangan kau berikan kami ujian di luar dari kemampuan kami. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh maupun soleh. Itu kan lebih menyentuh hati kita. Tapi mau bahasa Arab juga lebih bagus. Artinya gak ada batasan. Bahasa apapun juga Allah tahu, Allah mengerti. Baik, inilah maka setiap aktivitas apapun juga wajib kita berdoa. Kita wajibkan, kita biasakan kebiasaan baik itu. Nah, baik, mari kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini. Kewajiban untuk selalu saling mengingatkan. Surat Az-Zariyat, surat yang ke-51, diawali dari surat ayat yang ke-55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kata Allah. Tetaplah setiap kamu itu memberikan peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Jadi untuk mengingatkan satu sama lain, kita ini ternyata punya kewajiban sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Terutama yang harus kita ingatkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin, tidak ciptakan manusia juga, kecuali tujuannya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, menyembahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajib kita semuanya
Maka dalam hal ini untuk saling mengingatkan itu ternyata bukan cuma hanya tugas ustaz saja, bukan cuma tugas lain saja, bukan cuma tugas dari masjid saja, semua kita. Nah, yang tadi yang saya sampaikan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ada yang kita mampunya ruang lingkupnya di keluarga kita, ingatkan anak kita, ingatkan suami kita, ingatkan istri kita. Kenapa? Kita sebagai seorang pemimpin nanti akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban. Dan yang kedua, berikutnya, dengan kita saling mengingatkan itu, pasti ada manfaatnya kata Allah. Nasihat-nasihat yang kita sampaikan itu ada masanya, ada waktunya nanti bermanfaat. Saya kasih contoh sederhananya seperti ini. Dulu kita waktu masih kecil, waktu masih remaja, orang tua kita kan Masya Allah gak henti-hentinya ingatin kita, sholatna, belajarna, jangan bandel kamu sekolahna. Orang tua kita dulu, semua kita sama, dikasih nasihat seperti oleh orang tua kita. Nah waktu itu kita bisa juga menganggapnya sebel, kita diingatin mulu, dinasihatin mulu, agak ada bosan-bosannya kan gitu. Namanya anak muda, mama cerewet lah, ibu cerewet, bapak cerewet, papi cerewet, dan lain sebagainya. Waktu itu, setelah kita sudah menjadi bapak-bapak, ibu-ibu, merasain benar ya dulu. Ibu kita, bapak kita selalu kasih nasihat dulu. Kita baru merasakannya setelah kita sudah dewasa, setelah kita sudah berumah tangga, setelah kita sudah menjadi bapak, bahkan setelah menjadi kakek. Nah itu nasihat dari manusia ke manusia, dari orang tua kita ke kita sebagai anaknya. Kenapa? Orang tua siapapun juga, dimanapun juga, menginginkan pasti anaknya itu jauh lebih baik daripada orang tuanya, pasti itu. Dan manusiawi sekali, siapapun juga. Kamu mulai keluaran SD, orang tua anak kamu jangan keluaran SD, paling nggak kamu SMA. Nah ayahmu SMA, kamu paling nggak S1, S2. Semua kita menginginkan keturunan kita itu lebih baik, dan lebih baik. Nah kembali begitu juga dengan perintah Allah. Perintah Allah yang ada dalam Al-Quran ini apa? Tujuannya kebaikan semuanya. Kebaikan untuk masa depan kita di dunia, masa depan kita di akhirat. Maka ayat tadi Allah jelaskan, tetaplah kamu semuanya memberikan peringatan. Ada loh manfaatnya setiap nasihat itu, setiap peringatan kebaikan itu. Maka dalam Al-Quran ini kan berulang-ulang Allah ingatkan. Kenapa? Itulah bentuk sayangnya Allah kepada kita sebagai seorang hambanya. Sebab manusia itu makhluk yang lemah, cepat lupa manusia. Kemudian juga diingatin terus, banyak lupanya. Nah karena sayangnya Allah kepada kita, sehingga diingatkan lagi. Diingatkan terus. Anak kita, kenapa kita gak henti-hentinya nasihatinya? Karena kita sayang. Karena kita sayang dengan anak kita. Jangan sampai mereka nanti setelah kita gak ada, ibadahnya lalai, masa depannya gak jelas, kemudian juga hidupnya juga gak jelas. Maka terus saja kita ingatkan lagi. Kita sayang kepada mereka. Allah lebih sayang lagi kepada kita. Maka kita dikasih guiding books-nya dalam kehidupan kita ini, buku panduannya, supaya manusia itu kembali lagi ke asalnya, supaya manusia itu mau tunduk patuh kepada Sang Penciptanya. Maka tugas kita, yuk kita saling ingatkan, bukan saling menjatuhkan, saling mengingatkan. Gak ada manusia ini yang sempurna, tapi yakin setiap orang itu dia punya kelebihan, dia juga punya kekurangan. Gak ada, mau syar'i dimanapun juga, manusia itu tidak ada yang sempurna, kecuali Nabi kita yang sudah dijamin oleh Allah akhlaknya, pribadiannya, dan dia adalah suri teladan yang baik untuk kita semuanya. Tapi setelah generasi berikutnya, generasi kita ini, manusia ini punya kelemahan, tapi ingat dia juga punya kelebihan loh. Jadi nggak bisa kita pukul ratakan.
Siapapun juga, kita yang ada di ruangan ini, ada yang punya kelebihannya ini, ada yang punya skillnya ini. Dan ingat, itu semuanya kita hidup ini saling membutuhkan. Gak ada orang hidup di dunia ini yang hidup bisa sendiri. Satu sama lain kita butuh dengan orang lain. Pedagang dia butuh pembeli. Kalau orang dagang semuanya repot, gak ada yang belinya Pak. Repot juga. Pembeli juga butuh pedagang. Kenapa? Karena saling membutuhkan tadi, saling berkesinambungan tadi. Supaya apa? Hidup kita ini berjalan. Nah kalau Allah buat semuanya orang kaya di dunia ini, ya kehidupan gak akan berjalan. Atau dibuat miskin semuanya oleh Allah, kehidupan ini juga gak akan berjalan. Gak saling membutuhkan yang ada. Nah justru dengan kita saling membutuhkan itu, sehingga berjalan kehidupan kita ini. Roda kehidupan kita ini berjalan. Maka Allah sangat marah kepada manusia yang sombong. Apa sih yang disombongkan? Karena kepintarannya masih banyak orang yang lebih pintar lagi. Nabi Sulaiman Allah berikan kelebihan sampai-sampai dia bisa menguasai angin. Dia juga bisa menguasai bahasa binatang. Kita nggak ada, belum ada yang punya kemampuan seperti itu. Artinya ilmu kita belum seberapa. Kekuasaan kita apa sih? Paling lama juga orang berkuasa di dunia ini yang kalau dia berjabat 5 tahun, dilanjut lagi kalau dipakai, kalau udah selesai di situ. Sekarang kita harus introspeksi, apa sih yang disombongkan manusia? Kalau Allah mau ambil sedikit nikmat yang Allah sudah berikan kepadanya dengan sangat mudah sekali, terutama nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat mata, nikmat telinga, Masya Allah luar biasa. Cuma terasanya itu kapan itu nikmat? Nanti kalau kita udah sakit, baru kita terasa ya Allah benar ya, nikmat sehat itu luar biasa. Maka doa orang yang sakit itu gak ada lain apa satu, ingin sehat. Kenapa? Merasakan luar biasanya nikmat sehat itu. Kita bawain makanan, bawain apel, bawain jeruk, bawain apa juga. Yang habisin siapa? Yang jaganya. Kalau yang sakit belum tentu Pak mau, asam semua rasanya di mulut ini. Kita bawain dulu buah, parsel apa, penuh semuanya. Disentuh juga enggak, kadang-kadang mau dikupasin ini enggak, pahit. Yang jaganya kenyang. Nah itulah, maka kata Allah kembali lagi, tentunya dalam urusan ibadah satu sama lain kita punya kewajiban. Bapak wajib mengingatkan anak-anak kita. Wajib kita mengingatkan pasangan hidup kita, istri kita. Karena mereka itu amanah dari Allah untuk kita semuanya. Amanah yang harus kita jaga. Karena kita juga diberi oleh Allah keturunan anak, itu nikmat yang luar biasa juga. Mohon maaf barangkali kalau di antara kita ada yang belum mendapatkan keturunan. Subhanallah, ketika kita ketemu dengan orang teman lama kita yang ditanyai bukan mobil, bukan rumah, anak dulu. Di mana lagi? Beberapa teman SMA kita yang beberapa puluh tahun kita nggak ketemu lagi, anaknya udah berapa sekarang? Cucunya udah berapa sekarang? Itu yang kenapa? Itu karunia yang besar. Amanah dari Allah, karunia yang besar yang bisa meneruskan generasi kita. Tapi bagi yang diuji oleh Allah belum mendapatkan keturunan sama, nggak mesti harus anak kandung kita. Kalau kita didik dengan baik anak buah kita, anak didik kita, mereka juga sama menjadi anak kita juga, dan mereka juga bisa mendoakan kita. Nah, oleh karenanya yang lebih penting itu yuk tanamkan ketawidan itu sejak sedini mungkin kepada anak-anak kita, supaya nancap dalam hati mereka. Ya meskipun ya tadi di awal saya sudah sampaikan, saya kasih contoh tadi, kita itu orang tua apa?
Ya Allah, ujiannya luar biasa menghadapi anak kita, serba salah, mau dikerasin salah, dilembutin juga salah. Gimana caranya? Setelah kita usaha, kita doa, ya Allah, kita nggak bisa memaksakan, nggak bisa kita membolak-balik hati anak kita, hati cucu kita. Kenapa yang bisa membolak-balikkan hati manusia itu yang hanya Allah? Tugas kita ini cuma merawat. Nah begitu juga dengan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Beliau itu hanya penyampai risalah Allah, penyampai pesan-pesan dari Allah. Urusan petunjuk itu murni haknya Allah. Rasul gak bisa membolak-balikkan hati pamannya sendiri yang membesarkan, yang menjaga, yang melindungi beliau. Itu pun beliau gak bisa. Sampai akhir hayatnya dia tidak mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah SAW. Baik, kembali lagi, maka untuk kita semuanya dalam hal ibadah itu memang harus selalu saling mengingatkan. Ingatkan lagi. Kenapa? Ya tadi suatu saat masa itu akan berlaku untuk kita bermanfaat. Nah kembali lagi ke masalah ibadah, semua aktivitas apapun juga kalau kita niatkan karena Allah, maka dia akan menjadi ada nilai ibadahnya di hadapan Allah. Apapun juga orang kaya niatkan cari rezeki untuk mencari ridho Allah, supaya rezeki yang kita dapat itu barokah. Apa itu barokah? Berkesinambungan. Itu yang namanya barokah. Dapat sedikit kita nikmat, bisa dinikmati oleh keluarga kita. Banyak apalagi. Udah itu apa? Berkelanjutan terus saja. Enggak dapat hari ini gede, kemudian 3 bulan lagi baru dapat. Nah itu namanya kurang barokah. Tapi yang kita minta kepada Allah itu apa? Barokah. Meskipun sedikit continue. Alhamdulillah ya Allah. Dagang hari ini dapat sekian, dagang besok dapat sekian, dagang besok nggak dapat sekian. Nah itu yang kita minta, keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu rumah tangga niatkan karena Allah untuk mendidik anaknya, merawat, menjaga mereka, melayani suami. Maka nanti ada nilai ibadahnya. Orang kadang-kadang ujungnya ngamuk-ngamuk. Kenapa? Lu udah ngurusin ini, lu udah ngurusin itu, lu gak menghargai gue. Dan dia gak ikhlas namanya. Suami juga sama. Lu pagi-pagi udah berangkat, kurang aja nih duit, habis aja nih duit, kurang ikhlas. Itu semua fenomena itu terlalu juga. Maka yang harus kita perbaiki itu apa? Hati kita tadi. Yuk kita luruskan dulu, supaya ada nilai ibadahnya di hadapan Allah. Nah insya Allah kita semuanya hadir pada pagi hari ini, langkah kaki kita menuju tempat ini semuanya dicatat oleh Allah, asal kita niatkan karena Allah. Tapi kalau kita melenceng dari niat kita, siap-siap yang kita dapatkan nanti kekecewaan dimanapun juga. Kita mengharap selain daripada Allah, kecewa yang kita dapatkan. Kita bantu orang, kemudian orang yang kita bantu tadi cuek bebek saja ketika dia ketemu dengan kita, udah kecewa banget. Tapi kalau kita luruskan niat kita karena Allah, bismillahirrahmanirrahim, karena perintah Engkau, karena perintah Engkau. Orang mau mengucapkan terima kasih atau tidak terima kasih bukan urusan kita. Kita nggak mengharap itu. Nah kalau kita sudah lurus seperti ini, hati kita ini bebannya enteng. Kalau hati kita bebannya sudah enteng, sehat begitu, kerja jantung kita normal. Maka orang yang ikhlas itu dia lebih sehat. Kita ini kenapa penyakit ini ada penyakit? Karena tekanan emosi, tekanan amarah, tekanan ini, tekanan itu, sehingga dorong terus badan kita. Enggak umur 50 udah kena penyakit ini, kena penyakit itu, karena dorongan tadi. Nah semuanya itu bersumber dari untuk mengobatinya hati. Nah, hati ini perlu kita jaga.
Nah, untuk kita beribadah kepada Allah ini semuanya berasal dari hati kita, niat kita tadi. Kalau kita niatkan karena Allah, apapun aktivitas kita, yang jauh bisa jadi dekat. Yang dekat bisa lebih dekat lagi. Orang anggapnya sulit, kita biasa aja. Orang anggapnya nggak masuk akal, kita alhamdulillah. Hati tadi semuanya itu bersumber dari situ. Dan yang kedua, yang berikutnya juga ada pengaruhnya juga dengan rezeki kita ternyata. Maka orang yang banyak mengajak manusia di jalan Allah itu rezekinya dijamin oleh Allah. Maka surah Az-Zariyat ayat 55, 56 tadi Allah lanjutkan, wa dzakir wa inna zikratan fa'ul mu'minin wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqihi, kata Allah, aku tidak minta rizki kepada kamu, justru Allah lah yang memberikan rizki itu kepada kita semuanya. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyuhum innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemberi rezeki, lagi mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Artinya dengan kita banyak ngajakin teman kita, ngajakin saudara kita, ingatin mereka untuk beribadah kepada Allah, ada hubungannya dengan rezeki kita. Maknanya apa? Kalau kita banyak berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita juga. Jadi kita ngajak orang ke jalan Allah itu kan berbuat baik, maka kebaikan itu kata Allah akan kembali juga kepada mereka yang melakukannya. Surat Ar-Rahman ayat 60, surat 55 ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tidak ada balasan kebaikan kata Allah, kecuali kebaikan itu juga yang akan kita dapatkan. Artinya tidak ada balasan kejahatan kecuali kejahatan juga nanti akan kembali kepadanya. Orang berbuat baik itu seolah-olah dia berbuat baik untuk orang lain, padahal dia berbuat baik untuk dirinya sendiri. Orang berbuat jahat seolah-olah kayak dia menang, dia merugikan orang lain, padahal dia merugikan dirinya sendiri. Lihat, itulah kalau orang banyak berbuat baik, orang banyak suka, manusia banyak yang suka. Orang banyak berbuat baik dimanapun juga selalu dinanti kehadirannya. Tapi kalau orang yang banyak berbuat jahat, giliran dia datang, gerah orang, gak nyaman. Maka dengan kepada kita semuanya, yuk kita berbanyak berbuat kebaikan, karena kebaikan itu sebesar apapun juga akan kembali kepada kita semuanya. Baik, saya kasih sesi pertanyaan, barangkali kalau ada yang bertanya, Bapak dan Ibu sekalian, dari segi pembahasan yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan. Di antara orang tertua kita akan berdoa suatu hal sampai saat ini wanita belum terkabul itu main ya. Sementara dia bilang bahwa Allah pasti melakukan doanya. Terus ada lagi, Pak, ada Android yang ada Qurannya nggak? Bapak ada kan? Saya jawab langsung dengan Al-Qurannya, supaya bukan pendapat saya, bukan pendapat ini. Saya minta salam Kang Dede baca terjemahannya kan. Jadi pertanyaan itu tadi sebenarnya Allah sudah jawab di dalam Al-Quran. Kang Dede ada Android yang ada Qurannya? Oh, dipakai ya. Baik. Jawabannya Pak, Surat Al-Baqarah ayat 216. Surat Al-Baqarah ayat 216 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, diwajibkan saya urut dulu. Dari pertanyaan tadi, kenapa kita merasa doa kita itu belum dikabulkan?
Ya, padahal kita sudah lama berdoa kan gitu ya Pak. Nah, kesimpulannya, namanya ringkasnya. Dalam ayat surat Al-Baqarah, nanti buka di rumah Pak. Surat Al-Baqarah yang 216, diwajibkan atas kamu berperang, kata Allah. Tapi berperang itu tidak semua orang menyukainya. Ingat kalimat berikutnya. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu gak baik buat kamu, kata Allah. Atau sebaliknya, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu tapi itu baik buat kamu. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Nah, kembali ke doa tadi, kenapa nih doa kita kok merasa belum dikabul-kabulkan? Menurut kita itu baik, tapi belum tentu menurut Allah. Karena akan ada hikmah di balik itu semuanya. Contoh, kenapa dulu ya kita nggak jadi, saya pribadi pengalaman dulu, kenapa ya saya nggak jadi bekerja di sini. Ternyata Pak, hikmahnya apa? Untung saya nggak kerja di situ. Kenapa? Kalau saya nggak kerja di situ, kalau saya kerja di situ sampai sekarang saya nganggur. Teman saya semuanya pada nganggur semua karena PHK. Nah, sementara saya yang profesi jadi cuma ngajakin orang seperti ini bebas melakukan buana kemana-mana saja, nggak ada batasannya. Nah, kembali ke doa tadi, kenapa? Allah itu tahu kapan waktu yang tepat untuk mengabulkan doa-doa kita itu. Kapan waktu yang belum tepatnya? Kenapa? Aku mengetahui, kata Allah, sedangkan kamu tidak mengetahui. Aku mengetahui kalau aku kabulkan doa, kata Allah saat ini, nanti kamu jadi sombong. Kalau aku kabulkan doa ini, nanti mental kamu belum siap. Kalau aku kabulkan doa ini, waktunya belum pas. Yang namanya doa kan kita luas ya, luas apapun juga. Maka Allah akan kabulkan doa kamu sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Jadi bukan yang maunya kita. Kenapa? Hak untuk mengabulkannya itu hak prerogatifnya Allah. Kita nggak bisa memaksakan Allah. Allah cuma tawarkan, mintalah kamu kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Nah, untuk mengabulkannya, kapan waktu yang tepatnya itu Allah tahu. Kapan waktu yang pasnya itu Allah tahu. Kapan doanya akan aku kabulkan, Allah tahu. Satu. Dan yang kedua, kita ini kadang-kadang tanpa kita sadari sesungguhnya doa-doa kita itu sudah dikabulkan oleh Allah. Tapi sifat asli manusia kalau udah enak sudah lupa dengan doa-doanya tadi. Semua manusia, siapapun juga, ketika dia sedang kesulitan, ya Allah berilah rezeki, ya Allah lancarkanlah usaha, lagi sulit, dihilangkan sedikit oleh Allah nikmat kesulitannya itu, manusia itu kata Allah dia lupa dengan aku. Padahal yang tadi tanpa kita sadari Bapak, semuanya ini doa-doa yang dulu pernah kita panjatkan, kita mohonkan oleh kita sendiri maupun orang tua kita sendiri. Apapun yang kita nikmati sekarang ini, nikmat ibadah. Setiap orang tua tadi saya sudah sampaikan sebelumnya menginginkan anaknya itu lebih baik lagi. Kita nggak tahu loh, orang tua kita dulu minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah anakku nanti anak yang soleh maupun soleha, anak yang selalu mendoakan aku ketika aku sudah tak ada lagi. Alhamdulillah sekarang kita merasakannya. Kita selalu mendoakan orang tua kita. Berapa banyak saudara-saudara kita di luar sana sama orang tuanya dia lupa, bahkan diusir oleh anaknya sendiri. Boro-boro berarti dia akan mendoakan orang tuanya. Kita alhamdulillah. Nah, ini juga berkat dari doa orang tua kita dulu. Jangan salah. Satu, dan yang kedua, alhamdulillah kita sukses dalam pendidikan kita. Ya, doa orang tua dulu kita. Yang di awal tadi saya sudah sampaikan, orang tua itu menjadikan lebih baik. Barangkali orang tua kita kan nggak sekolah zaman dulu, atau walaupun sekolahnya juga dia hanya sebatas tertentu saja. Tapi kita alhamdulillah itu dari segi pendidikannya, dari segi rezeki, dari segi keturunan masih banyak lagi nikmat-nikmat itu.
Nah, kembali lagi untuk masalah doa tadi, Allah akan kabulkan tepat pada waktunya. Waktunya Allah, bukan waktunya kita. Nah, kebanyakan kita ini maksain apa? Ya Allah, kenapa nih doa gak dikabulkan? Ya Allah, aku sudah berdoa, aku sudah meminta. Ya Allah, aku sudah beribadah. Seolah-olah ibadahnya itu Allah yang perlu. Bukan. Ibadah itu kita yang butuh. Sebagai seorang hamba, Allah gak ada pengaruhnya. Kita mau ibadah, gak ada urusan. Allah tetap maha segala-galanya. Yang butuh ibadah kepada Allah itu kita sebagai seorang hamba. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kalian ada tambahan silakan. Makanya saya untuk menguatkan pertanyaan jamaah biasanya Pak, saya jawab dengan ayat. Jadi ada dasarnya. Tapi ini nggak apa-apa. Baik, silakan Pak, mau bertanya lagi silakan. Kalau saya bisa, saya jawab. Karena bapak-bapak ini orang pintar semuanya ini. Terus terang aja, saya nggak ada apa-apanya. Cuma tugasnya saling mengingatkan saja. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana memberikan nasihat ke anak? Misalkan dia baru coba-coba merokok, apakah kita keras atau dengan kalimat-kalimat yang mengena? Bagaimana cara menyampaikannya, Ustaz? Terima kasih. Kalau masalah rokok ini di luar ini pembahasan kita jauh di kampus ini. Tapi nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ya, suasananya hidup antisipasi. Kembali ke kitanya nih. Kalau masalah rokok, salah kitanya. Kalau kita yang merokok, nasihatin anak kita merokok, nggak boleh merokok, salah. Bapak mana yang sehatin aja kita lah itu bapak lagi ngebul. Kembali kita, kalau kita enggak, insya Allah itu akan bisa masuk. Caranya Kang Dede, apa ya, kita kasih contoh. Anak-anak itu, apalagi anak sekarang, lebih pintar loh dari zaman kita dulu. Apalagi kalau masalah gadget, handphone, teknologi, kita ini jauh ketinggalan dari anak kita bahkan cucu kita. Mereka itu pintaran mereka daripada kita. Buka AI bagi mereka udah biasa. Kita baru kenal, namanya juga baru kenal apa sih AI, apa sih anu. Kita baru nanya, anak kita lebih pintar. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi, untuk mencegahnya apa? Kalau kita nggak merokok, kita contohkan. Tapi kalau kita merokok, melarang anak kita nggak merokok, salah kita ya. Intinya apa? Kita berikan contoh saja. Anak-anak saat ini ya tadi serba salah. Kita mau kerasin nggak bisa, lembutin nggak bisa, nggak kayak zaman kita dulu kali ya. Zaman kita dulu begitu dikerasin sedikit sama orang tua kita, cium kita, nurut kita. Ya, ngaji Quran nih, saya masih kecil dulu. Jangan coba-coba semalam nggak ngaji, di belakangnya merah nih, pakai rotan. Dulu orang tua saya. Tapi itu sampai sekarang tertancap di hati saya. Iya benar ya. Kalau dulu saya nggak diajari, nggak dipaksa oleh orang tua kita, orang tua saya dulu nggak bisa ngaji kali kita, nggak bisa. Karena orang tua kita keras, tapi kerasnya buat baik, benar-benar murni. Nah kalau itu kita terapkan di zaman sekarang beda, lebih jauh lagi mereka ini kabur kadang-kadang. Melawan. Karena itu kita nggak bisa memaksakan keadaan sama kayak zaman dahulu, kayak tahun 80, 90 dulu nggak bisa kita. Kayak perkembangan itu, perubahan zaman itu kan harus kita ikuti. Teknologi ini, kalau kita masih kekeh nggak mau ngikutin teknologi, ketinggalan. Masih pakai Nokia yang 3115 aja. Kalau kita nggak boleh ngikutin teknologi. Karena barang ini udah bukan barang mewah lagi, kebutuhan dan perubahan zaman. Nah kembali lagi ke pertanyaan tadi Kang Dede, untuk kepada anak-anak kita kasih contoh aja Pak. Ya, contohkan saja. Nanti mereka itu akan melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Ya, itu aja. Contohkan aja. Baik, silakan Pak, ada yang mau nanya lagi?
Gimana nih Pak, suami di rumah? Nah, boleh. Tidur. Iya. Gimana nih Pak, ngajakin suami sholat subuh, kan gitu umumnya. Masya Allah. Saya. Permisi. Saya nanya lagi. Ya, silakan. Ini kan sering terjadi di kota-kota, di lingkungan, jika azan masuk itu kan biasanya hanya alas sholat gitu kan, terus ada yang mengabaikan panggilan azan tersebut. Itu kalau kita ngajak sholat yuk, dia bilang aja selama ini juga orang kasar atasnya. Itu kira-kira Allah kasih teguran apa atau bagaimana menyikapinya? Misalnya itu udah ngajak sekali 2 kali, jadi dia juga aja gitu. Apakah yang ketiga ini kita ngajak lagi atau nggak usah? Terima kasih. Ya, kita udah biasa nih azan. Yuk kita ngajakin teman, yuk kita ngajakin tetangga, atau bahkan pasangan hidup kita, suami atau istri kita, atau bahkan anak-anak kita. Kita udah ngajakin terus, tapi kok masih aja begitu, mereka nggak mau. Kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, lepas dari kewajiban kita untuk mengajak manusia itu sholat, zakat, infak, sedekah atau ibadah yang lainnya. Pahala tetap ditulis oleh Allah sebagai amal soleh bagi kita semua. Adapun dia tidak mau, bukan urusan kita lagi, bukan urusan kita. Maka tadi saya sampaikan yang bisa membolak-balikan hati itu hanya Allah. Kita ini tugasnya memberikan peringatan, ngajakin, memberikan peringatan, ngajakin, dan nggak boleh memaksa. Agama Islam itu nggak ada paksaan. La iqra fiddin, tabayyana rusyd minal ghayy. Nggak ada paksaan dalam beribadah kepada Allah. Kenapa? Urusan ibadah itu urusan hati. Nah, tugas kita tadi cuma apa? Sebagai pengajak saja. Ngajak aja. Dan kita nggak bisa memaksakan. Ini orang udah gua ajak dulu, lagi nggak mau aja. Yang ada nanti kita stres. Yang ada nanti kita cepat putus asa. Kalau kita memaksakan diri kita, mereka harus begini, harus begini. Mereka nanti apa? Dia lakukan nggak karena bukan dari hatinya, karena nggak enak doang. Atau karena ini orang tua yang ngajakin karena takut doang. Kalau dia karena takut orang tuanya, dia rajinnya gitu ada orang tua saja. Keluar sedikit rumah orang tuanya, mulai aslinya keluar. Nah, yang ada pertama sikap kita supaya kita nggak stres, supaya kita nggak punya beban. Pertama sikap kita tetap mengajak, jangan putus asa. Kenapa? Allah tetap catat itu semuanya sebagai kita mendapat reward pahalanya. Pahalanya itu tetap kita dapatkan. Dan yang kedua, doakan. Nah, doa ini kekuatan yang mustajab. Yang tadi saya sampaikan, yang bisa membolak-balikkan hati manusia, keluarga kita, anak kita, siapapun juga itu hanya Allah. Hanya Allah. Gak bisa kita paksakan. Maka banyak anak-anak kita karena orang tuanya memaksakan di pondok pesantren ini. Tujuan kita baik, anak ini supaya lebih baik lagi. Tapi kalau bertentangan dengan hatinya, baru 2 hari di pondok kabur. Bayaran sudah dibayar semuanya. Mulai ini sudah dibayar. Kabur. Karena apa dia lakukan? Bukan karena dari hatinya sendiri. Maka sikap kita untuk tadi, nah kamu mau gimana? Supaya apa? Ayah atau mama gak kamu salahin. Kita sebagai orang tua gak bisa memaksakan sana. Ikuti kata hati anak kita. Kalau itu dia lakukan dari hatinya, semangatnya luar biasa.
Main bola karena kedoyanannya dari hatinya, dibela-belain sama dia. Kenapa dari hatinya? Doyan main bola. Tapi ada juga anak kita yang gak suka bola, adanya di rumah aja. Apa variasinya? Nah, kembali lagi, sikap dalam mengajak tadi, pertama kita niatkan karena Allah, mau gak mau bukan urusan kita, gak ada paksaan. Dan yang kedua, didoakan terus saja. Yakin setiap doa kita pasti Allah akan kabul. Begitu ya. Surat 25 ayat 74 kalau di dalam Al-Quran ya. Nanti ada kita sesi berikut kita coba. Ya kan. Baik, satu lagi. Nah, ada titipan pertanyaan. Lebih baik pelaku yang insaf daripada orang alim yang sombong. Nah, itu ternyata di kehidupan hari-hari. Kalau saya ngalaminnya pelaku yang insaf nih, dan ternyata kalau saya ngalamin orang alim yang sombong. Nah, orang yang mengumpulkan saya ini, saya tahunya dia memang dulunya lumayan tidak baik, rekamannya ada tato segala macam. Nah, sekarang ini dia tuh apa-apa dia macam-macam tuh ada Allah. Saya sampai gitu ya, dia merasa wah, ini orang asik juga tuh. Nah, itu kalau di Quran itu adanya di surah apa sih? Dan orang alim yang sombong itu pun adanya di Quran ya. Surah apa? Dikasih. Baik, kalau yang secara bahasa di dalam Al-Quran itu Allah tak menyebutkan orang, tapi sifat dan karakter. Pertama, yang sombong tadi iblis yang Allah contohkan. Surat Al-A'raf ayat 7 sampai ayat 18. Satu. Dan yang kedua, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa setiap hambanya. Surat 39 ayat 53, 54, 55. Nah, kembali ke pertanyaan, mana yang lebih baik? Kan itu. Ya tentunya yang Allah lihat itu masa manusia itu siapapun juga masa depan kita. Allah gak lihat masa belakang kita, masa lalu kita itu gak akan kembali lagi, dan itu tinggal menjadi story, cerita. Selagi kita mau bertobat kepada Allah, sebesar apapun juga dosa yang pernah kita lakukan, Allah hapuskan semuanya. Dengan catatan selagi masih hidup, ya. Kalau udah meninggal udah gak bisa kita bertobat lagi. Itu. Maka jangan khawatir bagi kita. Masa lalu kita begini, kita begitu, biarkan. Sekarang kita bersyukur masih diberi Allah kesempatan untuk apa? Bertaubat. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, termasuk dosa syirik dan musyrik. Kalau dia sempat bertaubat, yang gak diampuni itu belum sempat bertaubat, orang yang meninggal. Nah itu gak ada ampunannya bagi orang yang syirik musyrik itu. Tapi selagi dia sempat bertobat, masih hidup, Allah ampuni semuanya. Kemudian yang kedua, case yang kedua tadi orang yang sombong, orang yang alim dia sombong. Sebenarnya manusia itu gak ada haknya untuk sombong. Sombong itu hanya haknya Allah kan gitu. Nah ada orang yang kita anggap tadinya dia alim, ya sekarang malah sombong. Bahkan ada kemudian yang satu lagi yang terbaik yang dia dulunya orangnya gak baik, sekarang sudah menjadi baik, justru ini yang lebih baik. Dasarnya apa? Tidak ada dosa yang tak diampuni. Dosa mereka itu sudah diampuni oleh Allah. Nah mulai dari apa? Manusia itu tandanya dosanya itu sudah diampuni oleh Allah itu apa? Dari ucapan dulu. Ucapan ini gambaran dari isi hati kita. Maka kalau orang dia berucapnya baik, enak, biasanya hatinya gak jauh beda, begitu juga.
Tapi ada yang sebaliknya, yang halus benar. Di masjid halus ngobrol, di rumah kasar sama anak bininya, ada yang begitu. Tapi yang jelas tandanya untuk pribadi ya, untuk pribadi ini bukan buat umum. Siapapun juga, kalau dia sudah bertobat kepada Allah, dia mohon ampun kepada Allah, tanda pertama dosanya itu sudah diampuni oleh Allah, Allah berikan ketenangan hati kepadanya. Tuh. Dan yang kedua, ucapannya dibimbing oleh Allah dengan ucapan yang baik-baik. Dan yang ketiga, pergaulannya diarahkan oleh Allah dengan yang baik-baik. Diputuskan komunikasinya dengan teman-temannya yang dulu. Itu tanda sayangnya Allah kepada orang yang bertobat tadi. Nah, kembali lagi, tetap yang terbaik mantan preman taubat daripada mantan ustaz jadi apa? Jadi reman. Gitu saja. Nah, kesimpulannya seperti itu. Silakan mau ada nanya lagi atau? Masih ada waktu? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Nanya nih luar. Ya. Kita punya kontrakan. Orang itu punya kontrakannya. Orang itu di bulan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan nggak bayar itu. Apa kita harus mengusirnya? Kita tegur baik-baik udah apa sudah gitu. Tapi dia itu kalau ditegur nangis. Bagaimana jalan keluarnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah kontrakan ini. Iya. Udah 4 bulan nggak bayar. Giliran ditagih nangis. Sekarang ini Pak, diselidiki dulu. Dia ini nggak mau bayar atau memang betul-betul lagi nggak ada duitnya, kan gitu. Bahwa orang itu ada. Jangan-jangan begitu didatangi nangis ini kamuflase aja nih. Padahal dia punya duit nih. Makanya saya bilang tadi sikap kita pertama kita lihat dulu dia ini benar-benar nggak mampu atau pura-pura nggak mampu. Nah kalau dia pura-pura nggak mampu wajib kita untuk menagihnya karena itu hak kita. Sudah ada perjanjian sebelumnya. Nah tapi karena kalau betul-betul Pak dia nggak punya, hari ini mau makan aja nggak ada, betul-betul nggak ada, dia nggak ada sama sekali duitnya itu, kasih tenggang waktu, saya kasih waktu sebulan. Kalau udah lebih dari sebulan tadi saya udah nggak mampu lagi bantu ibu, bantu bapak. Boleh kita punya hak, silakan kalau mau pindah. Tapi tetap jaga jeda. Pertama, yang kamuflase yang menangis tadi kita lihat dulu, yang menangis benar atau menangis untuk nutup-nutupin saja, atau dia menangis supaya nggak ditagih oleh bapaknya. Itu ada loh. Karakter manusia itu macam-macam. Jadi dua tadi Pak sikap itu. Lihat ya, benar nggak mampu. Kalau dia benar-benar kasih jeda waktu, setelah kasih jeda waktu, Bu, mohon maaf saya cuma sampai di sini karena ada yang memaksa. Begitu. Dan yang berikutnya terserah Bapak. Dari belum kekurangannya ini saya kasih tempo lagi, Ibu masih punya utang dengan saya. Atau saya saya ikhlaskan atau bagaimana nanti biar bisa dibicarakan lagi. Demikian. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Kalau enggak bisa lebih Ustaz. Enggak ya? Ditutup dengan doa ya. Baik dari ibu dan bapak jamaah sekalian, kita akhiri pertemuan yang baik ini dengan kita doa bersama-sama. Harapan kita semuanya, semoga apa yang sudah disampaikan tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga kita mohon kepada Allah semoga kita selalu dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah kepada jalan yang Allah berkahi, Allah ridhoi. Allah mantapkan hati kita untuk selalu beribadah kepadanya, dan kita doakan anak cucu keturunan kita semuanya semoga mereka dijadikan anak yang soleh, mu'min, solehah,
sukses dunia, sukses akhirat. Almarhum dan almarhumah ayah dan ibu kita yang sudah mendahului kita, diampuni dosa-dosanya, dan yang masih bersama kita, orang tua kita, termasuk mertua kita semuanya, semoga selalu dijaga oleh Allah kesehatannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi hab li muqimi sholati min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.